Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Kesehatan Mental akan mempresentasikan materi tentang strategi untuk mencegah terjadinya anoreksia nervosa pada perempuan. Sebelum lanjut kepada pembahasan, kami dari kelompok 13 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Muhammad Wildan Ilhami. Yang kedua, Kotrunada Kamilia Firdaus. Yang ketiga, Rizky Rahayuning Utami. Dan yang terakhir keempat yaitu Safira Melati Wulan Cahyani. Yang pertama yaitu latar belakang. Kita pasti sudah tidak asing lagi mendengar jika perempuan itu memiliki mood atau suasana hati yang mudah berubah-ubah, apalagi ketika sedang memasuki fase haid. Baik yang remaja maupun yang sudah dewasa, perempuan sangat sensitif terhadap suasana hati atau perasaan. Mereka mudah tersinggung jika ada sedikit komentar dari orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, di sisi lain, sekarang sudah banyak terjadi hal-hal yang membuat wanita itu mengalami insecure atau bisa dikatakan kurangnya rasa percaya diri dan ketidaksiapan menerima diri yang berasal dari berbagai sisi. Bisa dari media sosial, teman-teman sekitar, saudara terdekat, dan lain sebagainya. Ketidakpercayaan diri tersebut dapat berfokus pada sisi fisiknya. Terkadang perempuan tidak percaya diri akan dirinya yang mempunyai badan tidak ideal atau gendut. Mereka merasa dirinya itu tidak berarti jika badannya tidak ideal seperti artis-artis atau definisi wanita cantik pada umumnya. Nah, sehingga banyak yang mereka lakukan untuk mendapatkan badan yang ideal, supaya mereka itu mendapatkan definisi cantik yang sebenarnya di mata orang lain. Beberapa hal yang dilakukan oleh perempuan untuk berhasil diet bermacam-macam, seperti halnya diet ketat yang tidak memperhatikan pola makan yang benar dan sehat, diet dengan obat-obatan berbahaya, diet dengan berlebihan, dan lain sebagainya. Hal tersebut jika tidak segera ditangani akan dapat menyebabkan gangguan makanan yang lebih serius lagi yang disebut dengan anoreksia nervosa. Nah, banyaknya terjadi gangguan makan pada remaja, terutama pada perempuan, menjadikan fokus utama kelompok kami untuk mengambil kasus ini dijadikan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan mensosialisasikan strategi untuk mencegah terjadinya anoreksia nervosa pada perempuan. Tujuan kegiatannya yang pertama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai anoreksia nervosa dan macam jenisnya. Yang kedua untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai peningkatan kasus anoreksia nervosa di dunia. Dan yang ketiga untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyebab, gejala-gejala, dan cara mencegah terjadinya anoreksia nervosa. Untuk manfaat kegiatan yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai anoreksia nervosa dan macam jenisnya, sehingga masyarakat diharap mampu mengenali penyebab, gejala-gejala, serta dapat mencegah terjadinya anoreksia nervosa. Yang kedua, memberitahukan kepada masyarakat mengenai tingginya kasus anoreksia nervosa di dunia. Masuk pada pembahasan. Yang pertama dari pengertian anoreksia nervosa. Menurut Sarafino, anoreksia nervosa adalah suatu bentuk penyimpangan dalam perilaku makan yang mengakibatkan penurunan berat badan dan pengurangan jumlah makanan yang dikonsumsi secara drastis, serta penurunan berat badan yang tidak sehat. Menurut Gilbert, anoreksia nervosa sebagai suatu keadaan di mana penderitanya yang pada umumnya perempuan menolak untuk makan secara benar, dengan tujuan menjaga berat badan yang ideal terhadap tinggi badannya. Hal ini terjadi karena mereka menginginkan untuk memiliki tubuh yang lebih ramping. Yang kedua, studi terkini. Studi terkini telah menunjukkan bahwa 90-95% pengidap anoreksia adalah remaja perempuan dan wanita dewasa. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan universitas di Kanada dan terbit di JAMA Open Network menghasilkan peningkatan kasus anoreksia selama pandemi.
yang awalnya tiap bulan terdapat 24 kasus, kini naik menjadi 40 kasus. Dari penjabaran tersebut telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 60%. Fenomena yang terjadi saat ini juga meningkatkan angka rawat inap diagnosis anoreksia dari rata-rata 7,5 menjadi 20 kasus setiap bulannya. Hasil penelitian yang ada, ditemukan fakta bahwa kenaikan kasus paling besar terjadi di wilayah dengan tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19. Jenis anoreksia nervosa. Dari buku DSM-4 mengkategorikan penderita anoreksia nervosa menjadi dua tipe. Yang pertama ada restricting type, yaitu mereka yang mengalami anoreksia dan tidak melakukan binge eating atau memuntahkan makanan secara sengaja. Yang kedua ada purging type, yaitu mereka yang mengalami anoreksia dan selalu melakukan binge eating dengan sengaja, dilakukan dengan merangsang dirinya sendiri agar bisa muntah atau menggunakan obat-obatan. Penyebab terjadinya anoreksia nervosa. Menurut Krisnani, ada beberapa faktor penyebab gangguan makan anoreksia nervosa, antara lain yaitu ada faktor sosiokultural. Wanita muda yang merasakan mendapat tekanan yang berlebihan untuk mencapai standar kurus yang tidak realistis. Lalu ada faktor psikologis. Ketidakpuasan pada tubuh memicu dilakukannya cara-cara yang tidak sehat untuk mencapai berat badan yang diinginkan. Merasa kurang memiliki kontrol atas berbagai aspek kehidupan selain diet, kebutuhan psikologis untuk kesempurnaan, dan kecenderungan untuk berpikir secara dikotomis atau hitam putih. Selanjutnya ada faktor keluarga. Gangguan makan pada anak perempuan dapat memberikan keseimbangan pada keluarga yang disfungsional dengan mengalihkan perhatian dari masalah keluarga ataupun masalah pernikahan. Dan yang terakhir ada faktor biologis. Kemungkinan pengaruh genetis, ketidakseimbangan yang kemungkinan terjadi pada sistem neurotransmitter di otak yang mengatur mood dan nafsu makan. Gejala-gejala anoreksia nervosa. Ada beberapa gejala awal anoreksia yang perlu diwaspadai. Salah satunya yaitu berat badan yang tidak stabil dan tidak seimbang dengan umur, postur, serta tinggi tubuh yang biasanya mencapai 15% di bawah berat normal. Berikut ini adalah gejala-gejala lain seseorang menderita anoreksia. Yang pertama, tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut untuk wanita. Yang kedua, tidak mau dan menolak makan di depan umum. Ketiga, khawatir berlebih terhadap asupan kalori. 4. Sering merasa gelisah. 5. Nafas yang pendek-pendek. 6. Kulit kusam. Dan yang terakhir yaitu lelah. Berikut adalah cara mencegah anoreksia nervosa. Krisnani et al. Tahun 2018 memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi gangguan makan yang terjadi, khususnya pada remaja, yaitu antara lain: 1. Tingkatkan rasa percaya diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan menerima apa yang ada dalam diri mereka, baik dari segi penampilan maupun postur tubuh. Yang dua yaitu bersikap realistis. Jangan mudah percaya pada apa yang digambarkan media tentang bentuk dan berat badan ideal, karena dapat menurunkan rasa kepercayaan diri sendiri. 3. Tingkatkan dinamika lingkungan. Usahakan untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman. Dan jika terjadi suatu permasalahan, segera ceritakan kepada orang terdekat dan mencari solusinya. Dan yang terakhir yaitu rajin berkonsultasi pada dokter dan ahli gizi. Yang kemudian yaitu kesimpulan. Anoreksia nervosa merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi pada perilaku makan yang akan menyebabkan terjadinya penurunan berat badan secara drastis dan tidak sehat. Hal ini sering dilakukan karena ingin memiliki tubuh yang ramping. Individu yang menderita penyakit ini memiliki kecemasan pada penambahan berat badan dan bentuk tubuh yang ideal. Di dalam buku DSM-4 ada 2 tipe anoreksia nervosa, yaitu
restriction type, yang dimana penderita tidak mengalami binge eating atau tidak memuntahkan kembali makanan, dan yang kedua ada purging type, di mana penderita melakukan binge eating, yaitu memuntahkan kembali makanan dengan tindakan yang disengaja. Faktor penyebab terjadinya gangguan anoreksia nervosa yaitu ada faktor sosiokultural, faktor psikologis, faktor keluarga, dan faktor biologis. Jadi kita, terutama yang perempuan, lebih baik menghindari adanya kecemasan yang berlebihan terhadap berat badan. Lebih baik kita mencintai diri sendiri dengan melakukan hal-hal positif tanpa adanya pengerusakan atau hal-hal yang merugikan untuk diri sendiri. Berikut adalah susunan kegiatan dari kelompok kami. Nama dan target kegiatan yaitu promosi kesehatan mental yang berkaitan dengan tema anoreksia nervosa yang ditujukan kepada perempuan di Indonesia. Waktu dan tempat kegiatan akan dilakukan pada tanggal 25 Juni tahun 2022 yang videonya akan diupload via YouTube. Uraian publikasinya untuk promosi dan targetnya adalah perempuan yang beresiko mengalami anoreksia nervosa. Bentuk publikasinya yaitu berupa video yang menampilkan materi menggunakan PowerPoint dan rekaman suara penjelasan yang akan diupload via YouTube. Berikut adalah tabel pembagian tugas yang dilakukan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.